Halo semuanya, selamat datang di podcast Berkah. Bersama kita dari pendidikan berkualitas. Saya Fatih Albiswaimi dan hari ini kita akan membahas poin keempat dari SDGs, yaitu pendidikan berkualitas. Nah, berhubung saya dan teman-teman saya berkuliah di Untirta yang kampusnya berada di Sindang Sari, kita akan mengaitkan tema ini dengan tempat kita belajar, daerah tempat kita belajar yaitu Sindang Sari. Sebelum itu kita perkenalkan dulu yuk tamu-tamu kita, dimulai dari samping kiri saya. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Lindan, domisili Cilegon. Halo semuanya, aku Afisa Duyatuyani dari Tangerang. Halo semuanya, kenalin nama aku Nazwa Meratansa, aku dari Jakarta. Halo semuanya, nama aku Yosrin Fadila, aku dari Tangerang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rebecca Sabari Simbolon dari Jakarta. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah, bagus kalau baik ya. Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Lumayan. Senang bisa ngobrol dengan kalian. Kita Juga dong. Pasti Harus senang dong. sih, harus senang. Iya dong, harus dong. Langsung saja kali ya. Saya mau nanya nih, sebagai mahasiswa yang belajar di desa ini, menurut kalian apa sih keunikan dari Sindang Sari ini? Mungkin dari Mbak Rebecca dulu. Oke, kalau menurut aku sih keunikan dari Sindang Sari itu di sini ya kita tuh perpaduan antara desa dengan tenang, lingkungannya sangat dinamis, dan juga kita juga di Untirta ini kita fokus belajar juga sih ya, khususnya juga bisa merasakan kehidupan masyarakat tentunya di desa ya, desa Sindang Sari, dan memiliki nilai-nilai yang tradisional. Itu sih menurutku. Setuju sih saya sama pendapat Mbak Rebecca. Kayak Sindang Sari ini wilayahnya adem banget gitu. Kalaupun kita jenuh saat belajar atau lagi pusing, kita bisa lihat pemandangan sekitar yang masih hijau gitu kan, masih banyak pepohonan, dan ada pegunungan gitu. Dan kita bisa fokus belajar karena itu. Lanjut nih pertanyaan berikutnya. Mungkin Nazwa ya. Bagaimana sih menurut kamu keberadaan universitas ini memengaruhi masyarakat sekitar? Apakah membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Kalau menurut aku, keberadaan Untirta di Sindang Sari ini membawa dampak yang positif banget ya. Ya. Seperti yang kita lihat, keberadaan ini membawa dampak yang positif terutama untuk masyarakat sekitar. Mereka terbantu secara ekonomi, seperti dengan dibangunnya kos-kosan, warung, jasa fotokopi, laundry dan sebagainya. Soalnya kan Untirta Sindang Sari itu sepi kan, hutan itu jarang dikunjungi oleh orang karena katanya banyak begal juga, jadi mereka enggan untuk datang ke Sindang Sari. Nah, semenjak dibangunnya Untirta jadi ramai, terus aktivitas ekonomi di masyarakat semakin meningkat gitu. Selain itu juga mereka lebih sadar pentingnya pendidikan yang lebih tinggi karena melihat kita nih sebagai mahasiswa. Sebagai contoh, mungkin semangat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi agak kurang ya mereka ini. Dengan adanya lingkungan pendidikan di sekitar mereka, mereka jadi terinspirasi sebagai generasi muda, terinspirasi dari kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena pendidikan yang bagus juga bisa membawa perubahan yang baik terhadap ekonomi mereka juga kan. Positif. Ya, saya juga setuju gitu sama pendapat Nazwa. Saya juga dulu pas masih kecil tuh pernah ya lewat ke Sindang Sari ini. Dulu itu di Sindang Sari tuh belum ada apa-apa gitu, cuman wilayah hijau, sawah, ya pohon-pohon gitu. Terus semenjak adanya Untirta ini tentunya membawa banyak dampak positif ya, kayak tentunya terutama di ini faktor ekonomi. Iya benar. Jadi kayak masyarakat sekitar sini banyak yang buka kos-kosan atau usaha-usaha kecil gitu, kayak fotokopi, mungkin laundry ataupun jajan-jajanan gitulah. Ya gitu. Sebagai mahasiswa ya,
apa sih tantangan yang kamu rasakan terkait pendidikan? Mungkin dari Dila. Tantangan yang aku rasain sih sebenarnya ada di fasilitasnya mungkin ya, kayak transportasi di sini masih belum rata, terus juga koneksi internetnya juga di beberapa tempat masih susah sinyalnya gitu. Apalagi kan di zaman sekarang itu semuanya serba butuh internet, jadi mungkin itu yang bikin repotnya. Di internet ya. Iya. Mbak Rebecca mungkin mau nambahin. Oke, menurut aku ya tantangan yang dihadapin di kuliah di Untirta ya. Iya. Kalau aku sih masalah angkot sih ya, transportasi ya khususnya angkot. Nah itu tuh sebenarnya kurang memadai banget sih ya. Apalagi di Untirta ini kan di Sinangsari kan benar-benar kayak angkotnya jarang juga kan kadang kan. Dan juga kalau aku naik Gojek sih sebenarnya kalau dari kosan aku lumayan mahal sih, sekitar Kalau boleh tahu berapa? kalau misalnya dari Serang ke Sinangsari ya Iya. 35.000 sekitar 20.000 ya, normal banget tuh. Makanya tuh aku kayak kurang ini aja sih ya, kayak efisien banget lah kalau untuk masalah transportasi di sini. Kayak aja sih menurut aku. Oke. Internet sama transportasi ya. Iya. Itu betul banget sih, itu saya juga ngerasain sih kayak gitu. Kayak saya kan sebagai ketua kelas gitu, biasanya disuruh dosen ngisi EDHMD tuh. Nah pas saya isi tuh kadang sinyalnya ngedong gitu, internetnya ngedong. Jadi saya terpaksa ya udah ngisi nanti aja. Nah cuman karena saya undur-undur, saya jadi lupa, nanti ditanya lagi udah belum diisinya, oh iya gitu. Jadi ya gitulah, saya lupa. Terus transportasi juga saya lumayan relate transportasi ya. Kalau sebenarnya itu karena rumah saya jauh juga sih. Saya misalkan kalau lagi ada urusan dan udah mepet sama MK gitu, saya harus apa ya? Harus ngebut gitulah. Cuman kalau lagi habis hujan gitu kan jalanan licin gitu, bahaya juga kalau ngebut. Terus kalau saya mau naik apa ya, transportasi umum, kalau dari daerah saya tuh jarang angkot lewat itu, apalagi ke Sinangsari kayaknya harus 2 kali itu naik. Emang di mana rumahnya? Rumah saya di Kaujon. Boleh kalau Nggak tahu deh kita. Iya nggak tahu. udah nanti harus main ke sini, harus main ke sana pokoknya. Ya mungkin itulah Iya. kayak tantangan yang saya hadapi, transportasi dan internet sama-sama relate mungkin ya. Terus mungkin Afisa ya, menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk membantu masyarakat sekitar? Seperti yang kita lihat bahwa tingkat SDM di desa ini belum bisa dikatakan baik. Menurut aku tuh kita bisa mulai ngadain kayak bimbingan belajar buat anak-anak yang ada di desa, dan pelajarannya tuh yang kayak penting-penting aja kayak matematika, terus bahasa Inggris dengan metode yang menyenangkan. Terus habis itu kita juga bisa bikin pelatihan keterampilan buat warga sekitar, kayak ngajarin memasak, jahit, terus juga misalnya membuat suatu produk yang bisa dipasarkan. Walaupun kayaknya ini tuh sederhana banget, tapi tuh dampaknya tuh juga bisa membuat pendidikan dan ekonomi. Ya, wah, ini bagus sih itu. Semoga aja dengan pendapat kamu itu kita bisa membantu meningkatkan tingkat pendidikan di desa ini ya. Mungkin sekarang dari teman saya, sebenarnya teman saya sih, Lida. Astagfirullah. Dan bagaimana sih menurutmu teknologi bisa membantu meningkatkan pendidikan di desa Sinangsari? Ini pertanyaannya itu meningkatkan ya tadi pendidikan. Ya. Teknologi, gimana sih pengaruhnya teknologi ini mampu meningkatkan pendidikan di Sinangsari? Seperti yang kita tahu ya, saat ini tuh kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Semuanya sudah berbasis teknologi, bahkan sampai kita isi bensin aja sekarang harus pakai scan katanya yang mobil. Benar. Itu nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa tahun yang akan datang kita semua ya harus menggunakan teknologi. Pasti sih. Nah maka dari itu mungkin untuk saat ini pemerintah harus bisa mengimplementasikan
teknologi ini pada pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Karena banyak sekali manfaatnya dari teknologi ini kalau kita mampu menggunakannya dengan bijak. Bisa untuk mempermudah pekerjaan guru, bisa juga untuk mempermudah siswa memperoleh informasi dari yang mungkin tidak dia dapatkan dari guru tersebut. Gitu sih kalau dari saya, Mas. Berarti menurut Anda itu teknologi itu sangat membantu untuk meningkatkan pendidikan gitu ya? Setuju banget sih itu. Karena yang sekarang zamannya teknologi banget. Asik. Kelas. Kelas. Oke, solusi dari tadi apa nih bilang? Langkah konkret ya. Untuk langkah konkret menurut aku tuh untuk bisa membangun infrastruktur di daerah Sinangsari khususnya. Apalagi pemerintah tuh harus memfokuskan infrastruktur di pendidikan di daerah saat ini gitu di Sinangsari. Nah, jadi pengalamanku ketika aku datang sini ya, apalagi aku kan kosnya gitu ya di Serang. Tapi kalau aku di sini kan kita kuliah kan. Pengalamanku di Sinangsari tuh kayaknya kayak dikit banget gitu loh pendidikannya, khususnya kayak SD, SMP, SMA. Aku kayak cuman lihat dia cuma jarang-jarang aja lah gitu. Lihat ya. Tapi kalau di Serang kan emang rame kan, ya kan. Nah makanya pemerintah tuh harus lebih tegaskan lagi ya untuk membangun infrastruktur di daerah Sinangsari khususnya. Itu menurut aku sih. Terus juga kita sebagai mahasiswa bisa terus berkontribusi dalam program pengabdian masyarakat ya. Contoh implementasi itu di jurusan kita pematik ya. Iya, pematik di akhir tahun ya, pematik akhir tahun. Ini ada bagian. Lancar. Terus enggak. Oke, ada. Kalau menurut aku harus ada ini juga kerjasama antara pihak kampus sama pemerintah desa buat ngadain kayak semacam seminar atau pelatihan gitu supaya ilmu yang didapat itu nggak cuma menyebar di ruang lingkup kampus tapi juga menyebar ke masyarakat yang ada di desa gitu. Nah, jangan dilupain nih, pendidikan moral dan karakter juga menurut aku penting sih. Jadi kayak kita tuh harus ngajarin anak-anak tentang pentingnya toleransi, rasa tanggung jawab, dan juga kayak gitu lah, kayak toleransi sama tanggung jawab. Itu sangat penting. Ya, berikutnya ya, Le, ya. Udah pasti kan tadi teknologi itu saya bahas ya. Iya. Jadi gimana pun caranya teknologi ini ya harus diimplementasikan dari itu. Nah pastinya pemerintah kan udah mencoba untuk mengimplementasikan yang namanya teknologi ini pada lembaga-lembaga pendidikan pastinya ya kan. Kayak di sekolahku tuh dulu ujian aja udah pakai HP gitu, udah pakai kertas lagi. Ya mungkin itu juga bisa diterapkan di Singgangsari, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Singgangsari. Karena menghemat kertas juga dan mengefisiensikan waktu. Jadi guru nggak lama-lama kali lah kayak buat nilai hasilnya ya kan. Gitu sih. Saya setuju banget sih sama solusi-solusi yang kalian berikan tuh, kayak dari teknologi, bikin seminar gitu, pokoknya semuanya lah. Kalau misalkan kayak seminar gitu ya, pengabdian masyarakat, memberi pemahaman gitu, toleransi atau pendidikan gitu dan teknologi, mungkin udah ada contoh implementasinya ya dari pihak kampus gitu. Contohnya kayak pengabdian masyarakat pematik gitu di jurusan kita kan udah ada ya, udah ada contoh implementasinya, dan seminar maupun webinar juga udah banyak yang dilakuin oleh pihak-pihak kampus, terutama jurusan kita gitu. Dan yang tentunya teknologi udah ada dong kan, kayak di kampus kita sendiri juga internetnya udah banyak lah, kayak di kampus-kampus kita gitu. Mungkin salah satunya itu yang berbeda tuh pembangunan infrastruktur ya, kayak itu tuh dari pihak pemerintah gitu ya. Semoga aja pihak pemerintah lebih melihat gitu ke wilayah sini tentang mungkin
kesenjangan pendidikan di sini gitu dengan membuatkan banyak ya dengan membuatkan banyak sekolah-sekolah gitu biar ramai juga gitu kan. Amin. Supaya meningkatkan pendidikan di daerah Sindang Sari ini. Terima kasih ya solusinya. BTW ada nggak sih cerita inspiratif dari pengalaman kalian di sini? Boleh bang? Oke, silakan. Yes. Cerita inspiratif kali. Iya. Apa ya? Mungkin dapat kesempatan kuliah aja sih. Itu aja sebenarnya udah inspirasi banget buat awal ya kan. Kayak nggak semua orang tuh bisa dapet yang namanya kuliah gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang udah dapat kesempatan kuliah jangan sia-siain ya Le, ya. Iya. Orang tua kalian tuh banting tulang gitu buat nilai kalian. Janganlah kalian kuliah tuh main-main gitu. Apa ya? Nggak semua orang bisa kuliah dan pasti banyak orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa dapat kesempatan kuliah. Jadi ya bisa kuliah tuh udah luar biasa banget lah ya. Itu sih. Saya ingin nanya kalau kalian bisa memberikan pesan atau pesan untuk pemerintah atau ke pihak kampus terkait pendidikan di daerah seperti Sindang Sari gini gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan dari kisah dulu dari Midang? Kalau menurut saya tuh kayak pihak kampus tuh harus memberikan dukungan penuh buat mahasiswa biar mahasiswa tuh lebih aktif di dalam pengabdian masyarakat, karena pengabdian masyarakat tuh juga bukan hanya bermanfaat bagi masyarakatnya tapi buat mahasiswa juga sangat bermanfaat kayak biar dia bisa melihat tantangan di masa depan. Ya, belajar public speaking juga mungkin atau mengajari. Untuk yang satu siapa? Kalau dari aku misalnya prioritaskan beasiswa bagi masyarakat desa, terutama masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Benar. Bukan masyarakat yang punya rumah bagus, mobil bagus, HP bagus, tapi masyarakat yang benar-benar pengen kuliah tapi ekonominya kurang. Karena mereka tuh bukan kurang berminat kuliah tapi karena faktor ekonomi yang membuat mereka tuh kayak berpikir 2 kali untuk kuliah. Ya, benar banget. Jadi pihak kampus juga bisa nyediain banyak beasiswa untuk masyarakat di sekitar sini. Kalau menurut aku mungkin dari pihak kampus sama pemerintahnya bisa lebih perhatian lagi sama sekolah-sekolah yang ada di Sindang Sari ini, kayak contohnya program magang yang kalau dari aku pesannya mungkin pihak kampus sama pemerintah bisa lebih perhatian lagi sama sekolah-sekolah yang ada di Sindang Sari ini. Contohnya kayak pihak kampus bisa banget kerja di sekolah-sekolah Sindang Sari yang ada di Sindang Sari ini melalui program magang atau pengajaran langsung dari mahasiswanya. Kalau menurut aku ya sebenarnya kita kan kurikulum juga penting ya, tapi ya ada tapinya nih, guru juga harus berkualitas ya. Kalau nggak ada guru juga sama aja gitu ya kan. Iya. Bener gak? Nah, Karena yang ngajar guru ya. iya, masa kalau nggak ada guru gimana kita belajarnya? guru atau dosen? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya kan kita Iya. gitu. Terus yang menurut aku ya. Nah, Oke, kalau pesan untuk pemerintah atau pihak kampus, mungkin terkait kemudahan atau akses, kemudahan untuk mengakses internet lah. Mungkin bagi beberapa orang masih awam ya sama yang namanya teknologi, yang mungkin bisa diberikan sebuah pendidikan tentang teknologi atau pengetahuan lah tentang teknologi. Sama mungkin pembangunan infrastruktur yang memperkuat sinyal mungkin perlu diperbanyak di daerah Sindang Sari ini, karena di beberapa titik masih kurang lah sinyal. Itu sih. Baik teman-teman, terima kasih atas pandangan, pendapat dan cerita-ceritanya. Semoga diskusi kita berkah sesuai nama podcast kita hari ini. Amin. Dan semoga membuka wawasan bagi para pendengar dan juga semoga
menginspirasi para pendengar kita untuk berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini. Amin lagi amin. Amin. Baik, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode sebelumnya dan Selanjutnya Pak. Selanjutnya. sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih ya host, makasih ya. Terima kasih host. Sama-sama. Oh ya, dan jangan lupa terus dukung SDGs dimulai dari sekitar kita. Oke, dadah. Dadah semua.